Halo, saya Angga akan mempresentasikan tugas esai ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Kepribadian dosen pengampu Ibu Helga. Esai saya berjudul Pengaruh Broken Home terhadap depresi pada anak. Saya mengambil judul ini karena kasus ini seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saya telah mencari data-data korban kasus depresi anak dari berbagai negara yang ada di dunia dan beberapa kota yang ada di Indonesia. Persentase korbannya ini cukup tinggi. Depresi yang saya ambil adalah depresi yang disebabkan oleh lingkungan yang paling dekat terhadap kita, yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang broken home atau keadaan keluarga yang memiliki kondisi yang kurang harmonis, bukan tidak hanya karena perceraian, tapi keluarga yang utuh, namun dalamnya keluarganya itu sering berkonflik dan membuat anggotanya merasakan terasingkan satu sama lain. Nah, depresi ini dapat diartikan sebagai gangguan kesehatan mental yang membuat seorang penderitanya mengalami kesedihan yang berlebihan dan kehilangan minat pada hal-hal yang mereka sukai. Depresi ini dapat bertahan lama, bisa juga bersifat sementara. Nah, dampak-dampak depresi yang dapat kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama itu dampak secara psikologisnya. Biasanya anak-anak yang mengalami depresi ini akan mengalami yang namanya mood swing dan perasaan sedih yang mendalam dan terus-menerus. Mood swing ini seperti seorang anak akan mengalami perubahan suasana hati yang drastis tanpa tahu penyebabnya dan perasaan sedih yang mendalam karena mereka kehilangan orang tua. Bisa jadi karena orang tuanya itu pergi sebab perceraian. Yang kedua, seorang anak akan mengalami yang namanya isolasi, rasa kesepian, dan hilangnya motivasi. Anak korban broken home akan mengalami kesepian karena mereka merasa tidak ada orang yang peduli kepada mereka, tidak ada orang yang sayang kepada mereka. Akibatnya seorang anak tidak akan berusaha untuk mencapai cita-citanya karena mereka berpikir tidak ada seorang pun yang peduli kepada mereka. Nah, dampak kepada perilakunya, ada sebagian anak yang melampiaskan rasa sedihnya dengan cara berperilaku agresif atau yang nakal, seperti membantah, berkelahi, berkata kasar. Hal ini terjadi karena seorang anak itu merasa bingung dan sedang merasa frustasi. Dan yang paling miris itu yang terakhir adalah seorang anak itu muncul pikiran ingin mengakhiri hidup. Mereka berpikir bahwa dengan bunuh diri dapat menjadi jalan keluar mereka dari kesedihan yang sangat berat. Terus, untuk penyebab depresi ini dapat saya ambil dari dua teori tokoh psikologis. Yang pertama itu dari teorinya Sigmund Freud. Sigmund Freud membagi 3 tingkat kesadaran. Yang pertama adalah conscious atau yang ingatan yang disadari, preconscious, alam bawah sadar, dan unconscious, alam tidak sadar. Menurut Freud bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan dan trauma itu tersimpan dalam alam bawah sadar dan tidak sadarnya seseorang. Contohnya alam bawah sadar ini bahwa kalau suatu saat seorang itu mengalami yang namanya konflik, beliau akan merecall atau mengingat kembali ingatan yang ada pada masa lalu sehingga beliau akan merasakan rasa sakit yang berlebihan pada saat itu. Nah, yang unconscious ini yang berbahaya karena seseorang itu tidak tahu, tidak ingat penyebabnya. Contohnya jika ada anak yang berdiri di hadapan orang ramai, ia akan merasakan kecemasan, ketakutan yang berlebihan. Nah, Freud juga bilang bahwa anxiety atau kecemasan berlebihan ini terjadi jika seseorang tidak bisa mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan. Sebenarnya anak broken home kan merasakan sedih, cemas. Mereka tidak bisa mengungkapkan yang mereka rasakan karena takut lingkungan tidak bisa menerima. Akibatnya ini mereka pendam. Terus
ujung-ujungnya akan membuat mereka tertekan, stres, ujungnya ada depresi. Nah, kedua menurut Howard A bahwa jika seorang anak dibesarkan dari lingkungan keluarga yang penuh penolakan, keluarga yang tidak memenuhi kebutuhan emosionalnya, seorang anak akan mengalami yang namanya permusuhan dasar, yaitu benci, marah yang mendalam kepada orang tuanya. Permusuhan dasar ini akan menyebabkan namanya kecemasan dasar. Seorang anak akan merasa curiga jika bertemu orang lain. Bisa jadi seorang anak akan merasa rendah diri, kecil. Nah, perasaan ini akan mengakibatkan yang namanya depresi tadi. Untuk solusi yang dapat kita tawarkan yaitu dari teorinya Sigmund Freud ada yang namanya mekanisme pertahanan. Nah, yang pertama adalah solusi secara internal ya. Ada juga ntar solusi yang secara eksternal, yaitu membutuhkan orang lain, ini internal. Sigmund Freud yang aku ambil ada 4 poin. Yang pertama, Sigmund Freud itu menawarkan yang namanya represi. Bukan menawarkan sih, berarti meneliti ada mekanisme pertahanan represi, yaitu mekanisme pertahanan yang seseorang itu akan menekan ingatan yang menyakitkan dalam dirinya ke alam bawah sadarnya. Nah, yang ini tidak baik ya teman-teman, karena jika kita paksa untuk kita tekan, ini akan menyebabkan pada suatu saat kita akan mengalami kecemasan atau ketakutan secara tiba-tiba tanpa tahu penyebabnya yang tadi. Nah, yang kedua itu ada yang namanya denial, yaitu seseorang menolak mengakui kejadian yang menyakitkan yang ada dalam hidupnya. Ini juga tidak baik teman-teman, karena jika kita menolak, kita tidak akan belajar untuk mengatasi rasa sakit kita. Kita hanya berlari dan terus berlari dari masalah. Yang ketiga ada deflashment. Nah, ini adalah mekanisme pertahanan. Seseorang akan mengalihkan emosi marahnya kepada objek, benda, atau manusia yang mereka itu rasanya aman loh kalau dilampiaskan ke situ. Ini juga tidak baik ya. Contohnya jika kita sedang emosi, kesal kan karena keluarga kita, kita malah melampiaskannya ke teman dekat kita, marah-marah ke teman dekat kita. Dan ini kan bisa berujung pertemanan kita menjadi rusak ya, ini nggak baik. Nah, ada mekanisme pertahanan yang paling baik dari yang lain kata si Freud, yaitu sublimasi. Nah, kita itu menyalurkan emosi negatif, dorongan negatif kita, perasaan negatif kita ini ke hal-hal yang lebih bermanfaat seperti hobi. Nah, bisa dengan hobi bernyanyi, mendengarkan musik, olahraga, memasak. Nah, ini sangat positif ya teman-teman, karena dengan begini kita tidak menyakiti diri sendiri. Lalu yang terakhir itu solusi yang secara eksternal, kita membutuhkan orang lain. Saya mengambil dari teorinya Alfred Adler dan Karen Horney, yaitu ada yang namanya psikoterapi. Nah, psikoterapi yang dari Adler ini, menurut Adler bahwa masalah psikologi itu terjadi karena seseorang memiliki yang namanya rasa inferioritas atau rasa kekurangan, rasa rendah diri mereka yang berlebihan, dan juga perasaan kepedulian sosial mereka yang kurang. Dalam konteks anak broken home, mereka akan merasa rendah diri, kecil, tidak percaya dengan diri mereka sendiri. Nah, terapi Adler ini akan membantu seorang anak itu untuk lebih berani menerima diri mereka sendiri. Teori terapinya Adler ini akan membantu seorang anak untuk mengingatkan mereka bahwa kekurangan ini adalah sesuatu yang dapat kita atasi, bukan sesuatu yang dapat menjatuhkan kita. Kalau psikoterapi menurutnya Horney ini bahwa mengajak kita untuk mengingat bahwa manusia itu memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, Horney mengajak bahwa kita itu harus menerima diri kita, apa yang lebih, apa yang kurang harus diterima. Karena dengan kita telah menerima diri kita sendiri, akan memunculkan namanya rasa percaya diri. Dengan kita telah percaya diri, kita bisa menerima orang lain yang hadir ke dalam hidup kita. Nah, begitu ya teman-teman. Sekian presentasi esai dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan.